Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Anak. Selamat siang, Pak. Baik, sebelum materi Bapak, ada pelajaran siapa tadi? Ada pelajaran Pak Iqbal, Pak. Pak Iqbal. Ya, Nah, baik, materi kita hari ini, sebelum materi kita absen dulu ya, Iqbal dulu. baik, Pak. Tapi sebelum absen, ketua kelas tolong dipimpin doanya ya, Ya. agar kita serius, fokus dalam belajar ya. Baik, Pak. Bisa dipimpin ketua kelas. Siapa? Doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Sebelum itu absen. Gimana hari ini semuanya pada masuk? Masuk semua, Pak. Masuk. Ya. Ada yang ngalir nggak? Masuk semua kayaknya, Pak. Masuk semua ya? Ya. Oke. Jadi materi hari ini yaitu tentang ibadah puasa ya. Ada yang tahu puasa itu apa? Puasa itu adalah menahan lapar dan haus, Pak. Nah, betul sekali. Nah, jadi pengertian puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Ya, puasa secara bahasa berasal dari bahasa Arab itu saum. Ya. Ya, Pak. Yang berarti itu menahan diri. Ya. Tetapi sedangkan menurut istilah menahan diri dari makan dan minum. Ya. Serta segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul. Dengan niat dan beberapa syarat tertentu, ya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul ablu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya. Yang artinya makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, selanjutnya ada dasar hukum puasa ya. Puasa itu ada dua, ya. Iya, Pak. Ada puasa wajib dan puasa sunnah. Betul. Puasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, ya, dengan tujuan agar menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini ada syarat wajib puasa. Kan? Kalian tahu apa saja syarat wajib puasa? Tidak tahu, Pak. Jadi, syarat wajib puasa itu ada 3 ya. Iya, Pak. Yang pertama, syarat wajib puasa. Yang pertama di sini ada berakal sehat. Sehat, ya, Pak. Dan yang kedua di sini ada balik atau sudah dewasa. Dan yang ketiga itu mampu. Nah, jadi syarat wajib puasa itu ada 3 ya. Iya, Pak. Yang pertama berakal sehat. Yang kedua balik. Dan yang ketiga mampu berpuasa. Kalau misalkan tidak mampu, tidak wajib ya. Kalau ya, tidak mampu berarti tidak wajib ya. Nah, selanjutnya ada syarat sah puasa. Ya. Ya, Pak. Kalian tahu syarat sah puasa itu apa? Apa aja? Tidak tahu, Pak. Syarat sah puasa itu yang pertama beragama Islam, ya. Ya. Yang kedua umayyiz. Umayyiz. Umayyiz itu artinya mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang buruk. Ya, Pak. Terus selanjutnya ada suci dari haid dan nifas ya. Ya, jadi syarat sah puasa itu
apa namanya, suci dari haid. Jadi untuk para perempuan nih, kalau misalkan lagi sedang haid tidak diwajibkan untuk puasa ya, Iya Pak. karena tidak boleh ya. Ya. Terus dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa ya. Nah, selanjutnya di sini ada rukun puasa ya. Niat pada malam hari jika dilapangkan maka niat puasa tersebut sebagai berikut. Ada yang tahu niatnya gimana? Tahu Pak. Nawai. Bareng-bareng semuanya ya. Ya Pak. Ya. Satu, ketiga. Nawaitu sauma godin an adai fardu syahri Ramadana alihi sanati lillahi ta'ala. Nah, terus menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ya, sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Matahari. Jadi kita itu harus menahan dari pagi hingga menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Nah, di sini ada yang membatalkan puasa. Apa aja nih yang membatalkan puasa? Ayo. Makan dengan sengaja Pak. Makan Dengan sengaja. sengaja. Ada lagi nggak selain itu? Ada lagi nggak? Muntah Pak. Muntah dengan sengaja ya. Terus berhubungan suami istri Ya. ya. Terus keluar darah nih untuk bagi perempuan nih ya. Ya Sedang Pak. puasa terus keluar darah itu tidak sah puasanya ya. Batal. Ya, Ya Pak. ya. Nah, terus keluar mani ya. Ya, Keluar Pak. mani lalu hilang akal ya, dan membatalkan atau menggugurkan ibadah puasa. Jadi kamu sudah niat terus kamu sengaja dengan membatalkannya. Itu tidak boleh ya. Itu tidak sah. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang disunahkan dalam puasa ya. Yang pertama yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Ya. Sebelum kita berbuka puasa, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Terus memperbanyak sedekah. Nah, jangan pelit nih buat kalian nih untuk sedekah ya. Karena itu suatu saat itu bakal pahala kita di akhirat nanti ya, pertolongan kita ya. Terus sholat malam termasuk sholat tarawih ya. Nah, di sini siapa nih yang nggak pernah sholat tarawih? Iqbal Pak, Iqbal. Ya, Iqbal kan kamu nggak pernah sholat ya? Aduh, sholat tarawih ya, jangan lupa. Iya Pak. Nah, sholat sekali tuh. Iya. Sholat tarawih itu. Terus tadarus atau membaca Al-Quran. Nah, malam-malam daripada kalian kumpul-kumpul nggak jelas ya kan, ngopi-ngopi nggak jelas gitu kan, mending ke musola atau ke masjid tadarusan sampai sahur. Nah, terus di sini ada hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, jadi semua perbuatan yang dilarang oleh Islam, contohnya membicarakan kejelekan orang lain, berbohong, mencaci orang lain dan sebagainya. Nah, ketika kalian puasa, lalu kalian ngomongin orang lain, ya, itu artinya mengurangi pahala puasa kalian. Jadi jangan sampai ada ya yang kayak begitu ya. Pamali ya. Nah, di sini ada orang yang diperbolehkan berbuka atau meninggalkan puasa dengan tata cara menggantinya. Yaitu di sini ada orang yang sedang sakit dengan cara mengganti di hari lain, mengqadha ya. Selanjutnya ada orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir ya, dengan cara mengqadha juga ya. Terus orang yang sudah tua dan tidak kuat lagi berpuasa, mereka harus membayar fidyah ya. Nah, orang yang sedang hamil dan menyusui dengan mengqadha bila yang diberatkan anak dan orang tuanya. Tapi apabila yang diberatkan anaknya saja, menurut sebagian ulama wajib ya membayar qadha dan membayar fidyah ya. Terus selanjutnya ada pekerja berat. Nah, di mana dia tidak mempunyai sumber pendapatan lain kecuali pekerjaan. Itu dalam hal ini orang tersebut harus membayar fidyah ya. Lanjut. Nah, waktu yang diharamkan untuk puasa. Ada yang tahu apa itu waktu yang diharamkan untuk puasa? Nggak tahu Pak. Nah, waktu yang diharamkan untuk puasa yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri. Ya, dan Idul Adha ya. Itu diharamkan ya. Terus ada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Ya. Ya Pak. Jadi yang ketiga hari yang diragukan ya. Hari yang diragukan itu apakah sudah 1 Ramadan atau belum ya. Nah, di sini ada macam puasa wajib ya. Nah, puasa Ramadan yang pertama ya.
Ada tuh puasa Ramadan itu puasa apa? Waktu bulan Ramadan. Ya, jadi puasa Ramadan itu puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Nah, terus yang kedua ada puasa Nazar. Puasa Nazar ada yang tahu apa? Nggak tahu Pak. Jadi puasa Nazar itu puasa yang harus dikerjakan, ya, karena bernazar atau janji tentang kebaikan kita, ya. Pak. Terus ada puasa Qadha, ya, yang dimana puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktu atau pengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan, ya. Iya Pak. Jadi kalian kalau jatuhnya kayak berutang, ya. Iya Pak. Jadi misalkan kalian di bulan apa namanya Ramadan kalian tidak berpuasa, ya, langkah baiknya kalian menggantikannya setelah apa namanya Lebaran, Iya Pak. Fitri, ya, ya namanya puasa Qadha, ya. Terus di sini ada puasa kifarat, ya. Jadi puasa kifarat itu puasa yang wajib dikerjakan, ya, karena melanggar suatu aturan, ya, yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Agama Islam. Nah, puasa kafarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut, ya. Yang pertama, tidak memenuhi nazar, ya. Iya Pak. Kafarat tuh, ya. Terus yang kedua, berhubungan suami istri, ya, Iya Pak. pada bulan Ramadan. ya, bulan puasa di siang hari. Terus membunuh secara tidak sengaja, ya. Iya Pak. Terus melakukan zihar pada istri, ya, menyamakan istri dengan ibunya. Terus ada mencukur rambut ketika ihram, ya. Terus berburu ketika ihram dan mengerjakan haji dan umroh, ya, dengan cara tamattu atau qiraat, ya. Nah, di sini ada macam-macam puasa sunnah, ya. Macam-macam puasa sunnah itu ada 2, ya. Iya Pak. Jadi macam-macam puasa sunnah itu ada 2, ya. Yang pertama itu ada puasa Syawal. Syawal. Yang kedua ada puasa Arafah. Yang ketiga ada puasa hari Senin dan Kamis. Nah, jadi ini ya 3 macam-macam puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Syawal, yang kedua puasa Arafah, ya, dan yang ketiga ada puasa hari Senin dan Kamis. Apa sih Pak puasa Syawal? Nah, jadi puasa Syawal itu puasa 6 hari pada bulan Syawal, ya. Iya Pak. Dan pahalanya sama dengan puasa sepanjang sebagaimana dijelaskan hadis berikut, ya. Dari Abu Ayyub dari Rasulullah SAW berkata, ya, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari, ya, di bulan Syawal, yang demikian itu pahalanya seperti puasa 1 tahun, ya. Iya Pak. Nah, terus di sini ada puasa Arafah, ya. Puasa Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, Iya. ya, kecuali orang yang melakukan ibadah haji, ya, kecuali yang Melakukan ibadah haji. Ya. Puasa ini akan menghilangkan dosa selama 2 tahun, ya, sebagaimana tertuang dalam hadis berikut. An Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumin arafah yakfuru sanataini madiyata wa mustaqbilah, ya. Dari Abu Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, ya, puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Nah, puasa hari Senin dan Kamis. Nah, puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis sebagai hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul a'mal kullun la yuqammi fahibu ayya'rada amali wa ana shaim, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ditempatkan amal-amal umatku, ya, pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan maka aku berpuasa. Nah, ya Pak. Jadi itu macam-macam puasa sunnah, ya. Di sini ada 3, ya. Nah, terus selanjutnya hikmah puasa dalam kehidupan.
Nah, apa saja nih hikmah puasa dalam kehidupan nih? Ayo. Apa aja Pak? Yang pertama di sini ada meningkatkan iman ya dan takwa kita, mendorong kita untuk rajin bersyukur ya supaya kita lebih baik bersyukur lagi dari Iya sebelumnya Pak. ya. Terus melatih hidup disiplin, jujur dan sabar. Sabar. Ya, terus menumbuhkan solidaritas ya Iya Pak. dan melatih kepekaan sosial. Terus sebagai pengendali hawa nafsu dari perbuatan tercela. Tercela. Terus memberikan waktu istirahat bagi organ tubuh sehingga kita menjadi lebih sehat. Sehat. Ya. Mungkin bisa dipahami materi Bapak hari ini? Bisa Pak. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada Pak. Sudah mengerti. Sudah mengerti semuanya ya? Iya Pak. Oke, pada pintar ini murid Bapak ini. Waduh, Insya Allah Pak. Sudah, mungkin ada PR ya untuk apa namanya LKS halaman 13 ya, Iya Pak. dikumpulkan di pekan depan ya. Ya, Siap Pak. ya mungkin itu saja materi Bapak hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.